Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Adinda Cantika di Trend Live. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai seputar gaya hidup masa kini yang pastinya oke banget. Nah, penasaran seperti apa? Yuk langsung saja check this out. Berbicara tentang fashion mungkin tidak akan ada habisnya ya pemirsa. Apalagi fashion style anak muda zaman sekarang, baik itu perempuan maupun laki-laki. Nah, mau tahu fashion style anak muda zaman sekarang? Yuk langsung saja kita simak The Style. Siapa yang tak tertarik dengan fashion? Fashion memang selalu menjadi sorotan untuk anak muda, baik itu bagi laki-laki ataupun perempuan. Style fashion saat ini juga cukup beragam. Tren yang ditampilkan juga selalu menarik banyak peminat. Tidak cukup hanya mengikuti tren saja. Selain itu, kita juga perlu mengetahui bagaimana mix and match fashion yang cocok bagi masing-masing orang. Karena setiap fashion yang dipakai belum tentu cocok dipakai bagi orang lain. Style fashion bagi anak muda saat ini memang tergolong simple dan lebih bergaya casual. Untuk warna yang menjadi primadona di tahun ini, untuk perempuan yaitu warna putih, nude, dan lilac. Sedangkan untuk laki-laki lebih dominan seperti warna monokrom, krem, ataupun navy. Tidak cukup hanya fashion saja, pilihan warna juga perlu diperhatikan loh. Warna-warna fashion bagi setiap orang kadang berbeda. Harus disesuaikan dengan warna kulit agar tidak terlihat memaksakan sehingga tidak cocok jika dipadukan. Di zaman sekarang banyak banget model-model fashion yang keluar, dan sekarang itu juga banyak banget tren fashion, mulai dari tren fashion 90-an yang masuk lagi di tahun sekarang, terus tren warna kayak gitu-gitu. Jadi menurutku ini kayak item fashion apa yang sesuai dengan karakter seseorang. Contoh mungkin kita sukanya yang simple, so kita juga milihnya baju-baju yang simple, atau juga pemilihan warna. Nah itu kita harus memperhatikan banget dan harus disesuaikan dengan karakter. Kalau enggak, nanti mungkin jatuhnya kitanya nggak pede dan nggak maksimal. Bagi sebagian pengguna hijab, memilih style hijab yang nyaman digunakan beraktivitas sehari-hari itu bisa dibilang susah-susah gampang loh. Gak jarang nih para hijabers harus berkutat dengan dilema memilih style yang chic tapi kurang nyaman, dan memilih style yang nyaman tapi terkesan itu-itu aja. Tantangan lain untuk para pengguna hijab adalah menemukan padu padan pakaian yang tetap terlihat sopan namun tetap simpel untuk digunakan beraktivitas dan pastinya juga trendy. Fashion tidak hanya identik bagi perempuan saja, bagi laki-laki juga sangat diperhatikan loh. Fashion trend hypebeast belakangan ini juga turut digandrungi oleh laki-laki di tanah air, terutama anak muda saat ini. Bukan sesuatu yang asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Istilah hypebeast ini merupakan sebutan bagi orang-orang yang menggilai, mengikuti ataupun mengenakan pakaian yang sedang ngetren atau hype. Nah pemirsa, semoga tayangan The Style pada episode kali ini dapat menginspirasi untuk kalian anak muda zaman now, supaya makin tampil stylish dan tentunya fashionable. Sampai jumpa di episode The Style selanjutnya. Bye-bye! Ternyata banyak banget ya pemirsa mix and match fashion zaman sekarang. Nah, gimana jika pemirsa ditantang untuk mix and match fashion secara dadakan dan diberi batas waktu? Yuk selengkapnya hanya di Dare Your Outfit. Halo pemirsa,
Dari Your Outfit kali ini akan menantang salah satu mahasiswi cantik yang juga berprofesi sebagai barista di salah satu coffee shop di Yogyakarta. Siapa lagi kalau bukan Anindya. Mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta ini akan ditantang untuk mix and match outfit 90-an dalam waktu 2 menit. Kira-kira apakah Anindya bisa menyelesaikan tantangan ini? Hah? Tantangan 3 outfit vintage cuma dalam 2 menit? Oke. Hai, jadi ini look pertama. Di sini aku pakai warna-warna basic dan ini biasanya untuk ke acara-acara formal ataupun semi formal. Kenapa aku bilang semi formal? Karena aku cuman pakai sneakers di sini dan look hairnya itu messy hair. Nah, vintage style tuh biasanya tuh lebih condong ke messy hair atau curly hair. Nah, potongan-potongan kayak gini tuh cocok banget buat kalian-kalian yang badannya tidak terlalu tinggi. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go where you're zero, hide from the sun. I love you forever. We'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole and live happily. Please don't cry no tears now. It's Christmas, baby. Hai, ini adalah look kedua. Ini biasa aku pakai untuk kuliah. Pakai sneakers dan overall kayak gini lebih santai dan nyaman karena aktivitas kuliah kan lumayan padat dan lumayan ribet juga di luar ya. Shoulder. Hai, dan ini adalah look terakhir. Ini adalah vintage look untuk hangout. Nah, biasanya kalau aku hangout aku cuma pakai celana jeans, sneakers, dan ini adalah sweater crop tee. Jadi lebih simpel dan nyaman tentunya. Saat pertama ku terjaga, ku jumpa mentari belayar ombak tepi pantai, menyentuh kalbuku. Indahnya garis cakrawala dan bayang dirinya membuat hatiku terpana menatap dunia. Dia datang berjalan sendiri di hamparan pasir yang gembira. Wah, ternyata Anindya berhasil menyelesaikan tantangan mix and match outfit 90-an nih pemirsa. Bagaimana dengan referensi looks dari Anindya? Kamu tidak perlu bingung kan untuk memadu padankan stylemu? Kira-kira siapa lagi ya yang bakal menerima tantangan dari kita? Nantikan episode selanjutnya ya pemirsa. Wabah virus corona membuat sekolah maupun universitas di Indonesia menerapkan sistem belajar di rumah. Nah, OnFlix akan memberikan tutorial makeup supaya tetap tampil cantik, fresh saat kelas online.
pakai atuh helmnya. Nggak mau, Ayang, orang deket kok. Udah? Udah. Diklik atuh. Gaya hidup modern seperti kesehatan maupun fashion masih digandrungi anak muda saat ini. Nah, di NJ Modern Style kali ini akan membahas mengenai model Best Putri Muslimah. Mau tahu selengkapnya? Check this out. Gaya hidup modern saat ini membuat kita ingin selalu tampil rapi, modis, dan keren, baik untuk anak muda laki-laki ataupun perempuan. Gaya hidup modern biasanya harus membutuhkan budget yang mahal, lalu saat ini masih adakah gaya hidup modern dengan budget menengah ke bawah? Nah, narasumber kita kali ini akan bercerita bagaimana menikmati gaya hidup modern ala Best Putri Muslimah. Ia adalah Ramadhani Sakinanti. Ia adalah pemenang nominasi Best Putri Muslimah pada tahun 2019. Ia juga seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Lalu bagaimana cerita dia menikmati gaya hidup modern saat ini? Gaya hidup menurut saya sih, gaya hidup modern itu cukup umum ya. Akan tetapi semua orang itu pasti menyikapinya dengan berbeda-beda. Tapi kalau saya menyikapi gaya hidup modern itu seperti dengan cara saya sendiri juga, seperti dengan pola hidup sehat dan tetap beraktivitas, tetap update. Yang penting itu update, tapi tidak meninggalkan budaya-budaya lama seperti budaya misalkan orang Jawa, budaya Jawa itu tetap kalian tetap paham, tetapi dengan hidup modern itu kalian juga mengikuti perkembangan zaman, selalu update begitu. Rutin berolahraga serta mencari wawasan baru adalah motivasi dari Danisa. Karena walaupun sudah banyak perkembangan teknologi modern yang membuat manusia bermalas-malasan, justru membuat Danisa menantang diri untuk tetap menjaga pola hidup sehat dan tampil dengan fashion yang menarik, meskipun dengan low budget. Untuk tips-tips menyikapi gaya hidup modern saat ini sih, menurut saya kalau saya itu tetap beraktivitas seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu, pola hidup sehat. Misalkan sekarang kan banyak nih gaya hidup modern itu berupa misalkan teknologi, banyak yang GoFood dan itu kan kebanyakan junk food. Nah, kalau saya ya mending saya masak sendiri, tetap masak sendiri walaupun order sayur. Kalau lagi malas ke pasar, itu order sayur masak sendiri dan rutin berolahraga. Jangan tinggalkan gaya hidup sehat pokoknya. Terus cari aktivitas-aktivitas yang lain juga seperti berolahraga, renang, bela diri, atau aktivitas kreativitas dan yang lain-lain yang kalian bisa seperti ya modeling atau melukis, karya seni dan banyak lagi seperti itu. Meskipun ia disibukkan dengan perkuliahan yang padat, ia tetap rajin merawat diri dengan berolahraga maupun merawat kecantikan wajahnya. Ia juga berpesan kepada kaum muda untuk tetap berkarya dengan batas maksimal dan tetap merawat diri dengan baik. Gaya hidup menurut saya sih, gaya hidup modern itu cukup umum ya. Akan tetapi semua orang itu pasti menyikapinya dengan berbeda-beda. Tapi kalau saya menyikapi gaya hidup modern itu seperti dengan cara saya sendiri juga, seperti dengan pola hidup sehat dan tetap beraktivitas, tetap update. Yang penting itu update, tapi tidak meninggalkan budaya-budaya lama seperti budaya misalkan orang Jawa, budaya Jawa itu tetap
kalian tetap paham, tetapi dengan hidup modern itu kalian juga mengikuti perkembangan zaman. Selalu update. Baik pemirsa, itu tadi tayangan mengenai gaya hidup modern ala Putri Muslimah. Semoga tayangan Enjoy Modern Style pada episode kali ini dapat menginspirasi pemirsa untuk menikmati gaya hidup modern dengan gaya yang tidak harus mahal. Sampai jumpa di episode Enjoy Modern Style selanjutnya. Bye bye. Ngomongin pola hidup, setiap manusia memiliki keunikannya tersendiri. Nah, seperti halnya seorang vegetarian yang sudah 25 tahun tidak mengkonsumsi daging. Mau ikutin keseruannya? Yuk langsung saja di Human in Daily. Hai, ketemu lagi bareng Anindya yang akan membahas seputar pola hidup manusia yang unik hanya di Human in Daily. Yaps, Human in Daily kali ini akan membahas vegetarian. Pasti udah gak asing kan dengan kata yang satu ini? Nah, vegetarisme atau vegetarianisme adalah gaya hidup yang menolak atau berpantangan dalam mengkonsumsi makanan yang berasal dari hewan seperti daging, unggas, dan ikan. Tetapi masih mungkin mengkonsumsi produk olahan dari hewan seperti telur, keju, atau susu. Orang yang mempraktikkan gaya hidup vegetarisme disebut vegetarian. Ada dua macam pola vegetarian, ada yang memang memilih untuk menjadi seorang vegetarian, ada pula yang memang terlahir menjadi vegetarian karena tidak bisa menerima olahan hewani. Seperti Ali Ferbiardida misalnya, ia adalah seorang vegetarian sejak 25 tahun lalu, tepatnya sejak ia lahir. Sebenarnya aku juga kurang tahu ya, karena mungkin sebenarnya tidak ada yang berbeda dari kondisi fisiologisku. Secara anatomi tubuh masih sama, tapi aku cuma tidak bisa menerima protein hewani dalam selain dari susu dan telur. Untuk awalnya itu nggak tahu, karena dari kecil, dari umur 1 tahun atau umur 6 bulan bahkan aku divonis sama dokter sama orang tua juga nggak bisa makan daging. Vegetarisme dinilai dapat menurunkan resiko penyakit karena 70% sumber kebutuhan tubuh berasal dari tumbuhan. Dengan tidak memakan produk olahan hewan, bukan berarti makanan seorang vegetarian tidak bervariatif. Justru banyak sekali jenis sayur dan buah yang dimakan. Mostly I eat bread. Kebanyakan emang konsumsinya jadi terus ke macam-macam karbohidrat yang lain kayak jagung, roti, atau nasi juga kan untuk pengganti, sebenarnya bukan untuk mengganti proteinnya, tapi untuk karena memang kesehariannya jadi pola makannya kayak gitu. Terus mungkin sayur buah itu pasti, sayur buah itu paling aku suka. Terus selain itu untuk protein, konsumsi protein sebenarnya protein nabati sih yang lebih banyak, kayak tahu, tempe, kedelai gitu. Untuk protein hewaninya aku cuma dapat dari telur dadar. Telur itu pun harus didadar, kalau enggak dibikin rebus, telur direbus itu. Kalau telur dadar itu udah dingin, aku juga nggak mau konsumsi makan. nggak mau dikonsumsi kalau udah dingin. Menjadi seorang vegetarian memang dapat dikatakan sebuah tren, karena kini banyak sekali yang menganut vegetarianisme. Namun untuk menjadi seorang vegetarian pemula tentunya tidak mudah, terlebih lagi bagi seorang yang sering mengkonsumsi protein hewani. Tentunya membutuhkan adaptasi yang cukup lama. Kenapa kita pengen jadi seorang vegetarian tuh kita harus tentukan tujuan kita. Jangan sampai kalau kita udah mau jadi seorang vegetarian, tapi kita nggak tahu kita tuh jadi vegetarian mau ngapain sih gitu. Kan kalau misalnya untuk teman-teman yang mau dari yang katakanlah omnivore ya, bisa makan semuanya, terus pengen jadi seorang vegetarian, itu nanti pasti akan banyak rintangannya, pasti banyak godaannya untuk tetap makan ikan, makan daging. Karena
Menjadi seorang vegetarian tentu berawal dari tujuan dan tindakan yang tepat agar menjadi konsisten. Nah, itu tadi informasi tentang vegetarian. Sekian topik Human Daily hari ini. Sampai jumpa di next episode. Siapa sih di sini yang susah banget sama yang namanya nurunin berat badan? Nah, di Lose Your Weight akan mengajarkan kalian bagaimana untuk nurunin berat badan yang baik, yang benar, dan efektif. Yuk langsung saja kita simak selengkapnya. Check this out. Halo pemirsa, ngomongin soal diet emang susah-susah gampang ya. Nah, Lose Your Weight akan memberikan motivasi agar kalian makin semangat nih dietnya. Yuk langsung saja kita bahas bersama Kak Yulia. Kesalahan pertama yang mematikan motivasi diri kalian sendiri adalah kurangnya kalian dalam memakai logika kalian sendiri ketika kalian ngelakuin program diet. Maksudnya, contoh pertama, untuk capai suatu hasil itu perlu waktu, perlu proses. Tapi entah gimana banyak yang lupa dan mereka tuh kayak panik ketika mereka udah ngelakuin usaha yang cuma 2 hari, yang cuma 1 minggu, yang cuma 3 minggu, yang cuma 1 bulan. Terus mereka langsung kayak nyerah karena mereka nggak ngelihat ada hasil apa-apa. Ayolah, 1 bulan itu kayak baru secuil gitu. Jadi jangan panik duluan, lakuin dulu sampai 3 bulan. Coba pakai logika kalian. Kalian dari sini jalan kaki ke Bandung perlu berapa hari? Gitu juga badan. Perlu penyesuaian waktu yang lama untuk sampai ke titik tertentu. Kesalahan yang kedua adalah rata-rata dari orang yang ngelakuin diet, mereka bertindak tidak seperti manusia. Mereka merubah dirinya seperti mesin fotokopi. Jadi tinggal ceklek. Mereka cuman copy paste, langsung telan bulat-bulat pola makan yang orang lain lakuin. Jadi mereka nggak telaah, mereka nggak pikir itu cocok atau enggak, bodo amat. Mereka cuman langsung ambil dan aplikasiin ke badannya sendiri. Kita bukan mesin, kita adalah manusia yang diberkati dengan otak untuk berpikir. Jadi ketika kalian lihat seseorang makan nasi merah, makan segala macam, kalian pikir itu apa? Oh, itu adalah kelompok dari karbo kompleks. Kalau makan ayam segala macam, oh ini adalah kelompok dari protein yang bersih. Ya udah gitu, kalian ngambil diurai aja dan kalian makan apa yang cocok dengan diri kalian sendiri, apa yang ada di rumah kalian, apa yang ada di dekat rumah kalian gitu. Nggak usah maksain orang makan ayam, kalian harus makan ayam. Orang makan pisang doang seharian, kalian makan pisang doang seharian. Itu nggak akan ngasilin diet kemana-mana. Kalian akan stuck, kalian akan galau di tengah jalan, kalian akan depresi. Karena apa? Karena kekurangan kalian untuk menggunakan otak kalian sendiri ketika kalian mau berdiet di awal-awal. Lalu selanjutnya, ini juga penting banget. Jadi rata-rata orang ketika melihat orang yang badannya bagus, mau itu di Instagram, mau itu di gym, mau itu dimanapun, yang ditanya cuman, pola makannya apa ya? Makan apa sih biar kurus? Kok badannya bagus banget? 2, olahraganya apa sih? Sehari berapa kali? Udah. Lalu ketiga, apa? Paling nanya suplemennya apa? Terus vitaminnya apa? Udah, sebatas itu doang. Tapi banyak orang yang lupa untuk observasi dan mengamati kepribadian dari orangnya. Karena kalau ngebahas soal pola makan, pola olahraga, pola diet, itu udah banyak di YouTube, itu udah banyak di Google, itu udah banyak di program-program di PT-PT yang jual di tempat gym. Semuanya sama. Nah, kalian juga harus mengikuti aturan yang udah basic. Pola makannya harus yang seperti apa secara basic, pola olahraganya harus seperti apa secara basic, pola istirahat, pola minum, pola tidur, pola pikir, segala macamnya juga itu harus menjadi basic yang kuat dulu gitu. Kalian harus mau berusaha yang selevel sama usaha kita, kerasnya, capeknya, susahnya, kayak disiplinnya. Kalian harus mau ngikutin level kerja keras kita dong gitu. Nggak harus langsing buat bahagia, oke? Sekali lagi aku mau bilang, jangan salah paham dari video ini bahwa aku adalah menjudge bahwa yang langsing dan seksi itu adalah yang bahagia. Enggak. Tapi kan banyak orang yang pingin langsing. Jika kalian gagal, sekali lagi nggak usah terlalu panik nanya semua orang makan apa. Selama setahun juga mereka akan nge-share makanan yang sama. Nah, gimana pemirsa? Sudah tahu kan sekarang apa yang buat pemirsa selalu gagal dietnya? Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Tetap terus saksikan Lose Your Weight. Bye! Seberapa siapkah kamu akan banjir? Ayo lakukan persiapan. Saat banjir tiba, pantau informasi dari media massa.
Siapkan emergency bag yang dibutuhkan pada saat mendesak. Taruh dokumen di tempat yang tinggi dan matikan sumber listrik. Serta lari dan ikuti tanda jalur evakuasi. Pencegahan pun tentunya bisa dilakukan dengan membersihkan sampah di sungai, menanam pohon untuk menambah resapan air, dan membuang sampah pada tempatnya. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Video ini dipersembahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kamera analog kembali mencuat ke permukaan belakangan ini. Bahkan jumlah pengguna fotonya hampir 5 juta lebih. Mau tahu kelanjutannya? Yuk langsung saja kita simak di Photozone. Hai, selamat pagi. Kembali lagi bersama Emon di sini dalam segmen Photozone, serba-serbi fotografi. Episode kali ini gue bakal membahas soal kamera lawas tapi digemari anak-anak muda, khususnya generasi Z. Apalagi kalau bukan kamera analog. Kamera yang populer pada era 80-an ini kembali digandrungi. Fakta menarik yang gue dapet langsung dari tagar 35mm di Instagram, tercatat lebih dari 5 juta unggahan menggunakan kamera analog. Pada dasarnya, kamera analog ini membutuhkan kepiawaian dan insting sang fotografer untuk mengoperasikannya agar mendapatkan hasil foto yang bagus. Tidak seperti kamera digital yang menggunakan memory card sebagai media penyimpanan, kamera analog menggunakan media film negatif sebagai wadah penyimpanan foto setelah diambil. Tentunya jumlah film di kamera analog terbatas. Rata-rata hanya berjumlah 36 film dalam satu roll. Pada pengaturannya pun berbeda jauh dengan kamera digital. ISO atau sensitivitas pencahayaan pada kamera analog tidak ditentukan pada pengaturan kamera itu sendiri, melainkan dari jenis film apa yang digunakan. Ukuran ISO pada film yang digunakan yaitu antara 200 hingga 400. Proses mendapatkan sebuah foto yang bagus tak berhenti sampai di situ. Ketika hasil jepretan sudah melekat di film, maka hasil foto belum bisa dinikmati secara utuh. Harus melewati proses pencucian foto di dalam sebuah ruangan khusus yang disebut sebagai kamar gelap. Nah, setelah tadi kita berkenalan dengan kamera analog, sekarang gue bakal bagi-bagi tips untuk kalian semua yang pengen mencoba kamera analog tapi bingung. Apa dulu yang harus gue lakukan ya? Sekarang gue bagi informasinya buat kalian. Check this out. Tips yang pertama, pilihlah kamera analog yang sesuai. Kamera analog pun ada berbagai macam jenisnya. Ada kamera single lens reflex disingkat SLR, kamera point and shoot, dan range finder. Kita bahas satu-satu. Kamera SLR adalah kamera yang digunakan secara manual. Untuk menggunakan kamera ini, lu perlu memahami dasar fotografi terlebih dahulu. Untuk jenis yang pertama yaitu SLR, tidak gue rekomendasi bagi kalian yang masih pemula. Jenis yang kedua, kamera rangefinder. Pada dasarnya merupakan kamera yang dalam menentukan fokusnya harus menggabungkan dua titik menjadi satu melalui viewfinder. Untuk jenis yang kedua ini juga tidak gue rekomendasi untuk kalian yang masih pemula. Nah, jenis yang ketiga ini yaitu kamera point and shoot alias kamera pocket. Selain harganya terjangkau, penggunaannya jauh lebih simpel dan mudah masuk ke saku. Jadi aman tuh kalau lo mau masukin ke tas atau lo mau masukin ke kantong, itu aman banget. Tips untuk memberi kamera second, sebaiknya pastikan juga semua fitur yang ada berfungsi dengan normal. Tips yang kedua, menentukan film yang masih fresh. Ada berbagai macam brand film yang bisa lo gunain. Masing-masing film memiliki karakteristik yang dapat mempengaruhi ton hasil jepretan lo, baik dalam film berwarna ataupun hitam putih. Dalam memilih film, pakailah film yang masih fresh dan belum expired. Karena jika lo memakai film yang expired, warna asli dari filmnya nggak akan keluar, dan hasil jepretan lo nggak bakal bisa sesuai dengan keinginan lo. Menggunakan kamera analog nggak akan semudah menggunakan kamera digital.
lu akan belajar menghargai proses dan hasil melalui kamera analog. Jadi, selamat mencoba. Sekian episode Photozone kali ini. Jangan lupa saksikan Photozone berikutnya. Salman Kamal cabut. Bye-bye. Musik sudah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain bisa meningkatkan mood dan juga menggambarkan suasana hati, musik juga menjadi salah satu cara untuk meluapkan rasa. Biana Lirik akan membedah sebuah lirik lagu yang saat ini sedang trendy. Kalian mungkin gak asing lagi sama instrumen lagu yang sedang booming sejak awal tahun lalu ini. Kenalin, gue Ferdi, selamat datang di Behind the Lyric. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Ini adalah salah satu musik dari band yang bernama Hindia. Band dengan genre alternatif indie ini merupakan musik yang digemari anak muda zaman sekarang. Hindia memulai karirnya pada tahun 2018 dengan debut lagunya yang berjudul No One Will Find Me, dan mulai dikenal sejak ia berhasil dengan lagu secukupnya. Bhaskara Putra sebagai vokalis Hindia mengaku menggunakan pendekatan musik modern untuk menggambarkan kesedihan dan memakai warna musik tua untuk menggambarkan kebahagiaan. Bhaskara memiliki ketertarikan pada hal-hal yang sesuai dengan porsinya, nggak berlebihan, nggak kekurangan, sesuai dengan takarannya saja. Hal ini terlihat dalam pemilihan musik yang membahagiakannya. Lagu yang bisa dimainkan sendiri di rumah tanpa harus mengerti terlalu banyak hal tentang musik dan alat-alat pendukungnya. Secukupnya merupakan bagian dari album Menari dengan Bayangan. Lagu ini mengisyaratkan bahwa kita tidak sendirian menangisi keabsurdan hidup. Kata para anak muda yang mendengarkan lagu ini adalah sebagai lagu self-healing loh. Ngomongin soal lagu secukupnya yang sangat air-catching buat generasi Z, kalau kalian simak baik-baik nih, lirik lagu ini mengisyaratkan keberanian untuk mengambil sikap dan menerima hal-hal yang gak bisa diri kalian ubah pada sebuah peristiwa. Beberapa oposisi menganggap lagu ini seakan menyerah terhadap keadaan. Tapi terkadang kita memang butuh kebesaran hati untuk menerima, move on, dan gak memaksa hal-hal yang memang bukan meant to be untuk kita. Dan secukupnya yang dilahirkan India mengamininya. Bukan gue yang sekarang, gue selalu menggunakan musik itu sebagai terapi pribadi ya. Jadi mungkin bisa diibaratkan kayak orang punya jurnal atau diary dan dia nulis di jurnal atau diary-nya dia. Makanya sampai sekarang banyak sekali lagu-lagu gue yang kebetulan nggak gue rilis dan gue tidak punya keinginan untuk merilis itu gitu. Itu sangat-sangat pribadi. Biarlah bertengger dalam harddisk aja. Lagu-lagu yang sejauh ini rilis di bawah nama atau di bawah panji Hindia itu lagu-lagu yang menurut gue selain bisa juga memberikan dampak buat gue nggak bisa bilang bikin lebih sehat, yang nggak ada, lebih stabil mungkin gitu, lebih tenang. Itu juga lagu-lagu yang gue rasa kayaknya bisa punya dampak yang besar gitu buat orang lain. Bukan berarti yang kayak seperti kata orang-orang di internet yang kayak gila lagunya healing banget. Enggak, gue nggak percaya sama itu. Kalau lu beneran kayak mau sembuh secara total, banyak bantuan-bantuan profesional yang bisa membantu lu lagi gitu loh, atau orang-orang lebih bijak dari gue, karena gue juga bukan siapa-siapa, gue juga bukan orang yang bijak, gue cuman musikus. Seperti lagi-lagi bagaimana lagu-lagu tersebut menyembuhkan gue juga nggak bisa mukul rata kalau ada orang bilang kalau dia denger sebuah lagu atau seorang musisi dan dia merasa sembuh gitu. Ya karena kan tiap orang punya standar yang beda-beda dalam hidup, jadi fair-fair aja. Nah, itu tadi sedikit tanggapan dari Bhaskara Putra, vokalis Hindia, tentang lagu secukupnya yang katanya sebagai lagu self-healing bagi anak-anak muda. Semoga tayangan ini menginspirasi bagi kalian untuk tetap semangat dalam kehidupan. Tetap menyaksikan tayangan pada Trend Live TV ya. Akhir kata, Ferdi pamit, bye-bye. Sebelumnya, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Trend Live setiap hari Sabtu jam 10 sampai 10.30 hanya di Vegas Media. Saya Adinda Cantika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.